Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya untuk belajar tentang sistem audio pada kendaraan. Adapun bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang memperbaiki sistem audio. Bersama saya Ismail SPD. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya. Pada kali ini, indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai antara lain. Yang pertama, menjelaskan cara diagnosa kerusakan sistem audio. Yang kedua, menerapkan cara perbaikan kerusakan sistem audio. Yang ketiga, mendemonstrasikan perbaikan kerusakan pada sistem audio. Dan yang terakhir adalah memeriksa hasil perbaikan kerusakan sistem audio. Nah, ini adalah indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran. Nah, salah satunya nanti ada pada video pembelajaran kali ini, dan indikator yang lain nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di video-video berikutnya. Cakupan dan materi kegiatan yang biasa dilakukan ketika pembelajaran antara lain adalah penjelasan materi tentang komponen sistem audio, pemasangan sistem audio, dan juga perbaikan sistem audio. Adapun kegiatan yang biasa dilakukan oleh siswa antara lain observasi penyebab permasalahan pada sistem audio. Setelah itu dilanjutkan dengan membuat skema runtutan untuk perbaikan. Berikutnya pembuktian dengan praktikum. Dilanjutkan dengan presentasi dan laporan peserta didik pada masing-masing kelompok. Nah, follow YouTube saya di ismail.smkthp. Nah, yang terakhir tentang head unit. Nah, head unit adalah perangkat utama dari car audio dan video. Karena pada head unit inilah diolah dan dikeluarkan sinyal audio maupun video yang selanjutnya dikirim ke komponen-komponen lain seperti speaker dan yang lain-lainnya. Head unit sendiri di perkembangan sekarang ini ada bermacam-macam. Ada yang seperti ini, yang bawah ini adalah head unit tipe single DIN, sedangkan yang atas ini adalah head unit tipe double DIN atau touchscreen. Nah, berikutnya nanti di bagian belakang dari head unit, di sini ada banyak pengkabelan dan juga banyak terminal yang fungsinya nanti akan dipasangkan salah satunya ke sumber daya atau sumber tenaga, yaitu ke terminal positif baterai, terminal negatif baterai, dan juga ke aksesoris kunci kontak. Yang lain adalah kabel yang akan dipasangkan ke masing-masing speaker, dan juga output yang akan dipasangkan ke amplifier. Nah, itu semuanya akan terletak pada head unit ini. Amplifier ini adalah amplifier, contohnya seperti ini. Amplifier ini berfungsi untuk menguatkan sinyal audio dari head unit yang menuju ke speaker. Hal ini dibutuhkan untuk manakala pada head unit tidak memiliki penguat audio sendiri atau pada sistem yang ingin mengeluarkan sinyal suara yang kuat. Amplifier sendiri biasanya pada umumnya dibedakan berdasarkan output channelnya
Nah, ini ada yang dibuat 2 channel output ataupun 4 channel output. Nah, bentuk amplifiernya seperti ini, dan di bagian samping ini terdapat beberapa terminal, yang salah satunya untuk power, terus untuk inputan dari head unit. Nah, berikutnya di sini ada 4 channel ini, 2 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan. Nah, di sini ada tombol plus dan min. Nah, ada plus dan min untuk menempatkan kabel. Ketika kita memasangkan amplifier ini pada speaker, katakan pada speaker tipe middle ataupun pada speaker subwoofer, nah ini nanti akan sedikit berbeda rangkaiannya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada yang namanya bridge atau jembatan. Nah, fungsinya adalah untuk menggabungkan 2 buah channel supaya menjadi satu, supaya mendapatkan arus listrik yang jauh lebih besar. Jadi ketika kita menggunakan woofer ataupun subwoofer, maka 1, 2, 3, 4 terminal ini hanya digunakan untuk 1 buah subwoofer. Sedangkan yang satunya lagi ini bisa dipakai untuk 1 lagi subwoofer, atau bisa digunakan 2 untuk speaker kecil. Inilah amplifier. Nah, speaker ini ada macam-macam, seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Yang pertama ada tweeter, adalah speaker yang digunakan untuk mengeluarkan suara audio dengan frekuensi tinggi atau disebut dengan treble. Barangnya seperti ini. Ketika dipasang di kendaraan, biasanya ada di sini, ada di bagian pojok dashboard. Berikutnya middle, adalah speaker yang digunakan untuk mengeluarkan sinyal audio pada frekuensi menengah, ya biasanya pada area suara vokal. Nah, ini pemasangannya rata-rata dia dipasangkan di speaker bagian pintu. Berikutnya ada woofer dan subwoofer. Woofer adalah jenis speaker yang digunakan untuk mengeluarkan sinyal audio pada frekuensi rendah, atau sering dikenal dengan bass. Speaker ini biasanya mempunyai dimensi lebih besar dibandingkan dengan tweeter ataupun middle. Sedangkan subwoofer ya hampir sama dengan woofer, tetapi mengeluarkan suara frekuensi yang lebih rendah lagi daripada woofer. Kebanyakan untuk kendaraan dipasangnya adalah subwoofer, jadinya seperti ini. Ini adalah contoh subwoofer. Yang terakhir adalah speaker tipe full range. Ya, full range sendiri mempunyai daerah frekuensi kerja yang lebih lebar, dapat mengeluarkan sinyal suara mulai dari frekuensi yang rendah sampai frekuensi yang tinggi, tetapi biasanya mempunyai keterbatasan frekuensi, yaitu dapat menghasilkan suara dengan frekuensi yang terlalu rendah dan suara dengan frekuensi yang terlalu tinggi. Nah, kalau bentuknya seperti ini biasanya ya. Ini adalah jenis speaker full range.